Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat merupakan salah satu instrumen filantropi Islam, di mana zakat ini sangat berperan dalam kehidupan. Bisa dilihat dari peran zakat dalam menyejahterakan umat dan dalam mengatasi kemiskinan. Dalam pendayagunaan zakat sendiri bisa disalurkan dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Mengenai pendayagunaan zakat yang berbentuk konsumtif atau disebut dengan charity atau pemberdayaan. Ini secara bahasa yakni kedermawaan dan amal baik. Dalam penyaluran zakat, istilah charity bisa digunakan untuk program pemenuhan kebutuhan konsumtif para mustahik seperti makan dan rumah. Penyaluran zakat secara konsumtif umumnya berjangka pendek serta dapat dilakukan dengan melalui beragam program seperti bantuan sembako, bingkisan lebaran, distribusi daging kurban, zakat fitrah, beasiswa bagi yang kurang mampu. Penyaluran atau distribusi zakat melalui charity ini dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pertama, konsumtif tradisional, yakni zakat langsung dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung, di mana program ini hanya berjangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Kedua, zakat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain atau dana zakat yang merupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang yang berhak dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif bisa disebut dengan pemberdayaan. Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata power atau kekuasaan atau keberadaan. Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau pengetahuan. Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat, diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu, dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri. Jika dilihat dari segi waktunya pun, pemberdayaan ini berjangka panjang daripada charity. Penyaluran dalam pemberdayaan zakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, zakat produktif tradisional atau konvensional ialah dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif atau barang yang bisa dikembangbiakan. Kedua, zakat produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan kepada bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial atau semua pendayagunaan zakat yang diberikan. Strategi dalam pemberdayaan zakat pada masa sekarang ini dengan kehadiran badan amil zakat, infak, dan sedekah. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang khususnya. Oleh karena itu, dalam membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya: 1. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. 2. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan keterampilan melalui workshop atau training kepada 3. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian. 4. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Ruang lingkup pendayagunaan zakat. Proses pendayagunaan dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu pendaftaran calon penerima bantuan, survei kelayakan, strategi pengelompokan, pendampingan, pembinaan secara berkala, melibatkan mitra pihak ketiga, pengawasan, kontrol, dan evaluasi. Faktor-faktor yang memengaruhi munculnya masalah kemiskinan dalam masyarakat menurut Hasan diantaranya: 1. Problem of access, di mana masyarakat tidak memiliki akses terhadap layanan sosial dasar dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya. 2. Problem of growth, artinya masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari kesulitan karena kurangnya modal untuk bisnis serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan. 3. Problem of social injustice, artinya masyarakat tidak dapat melakukan pengembangan kapasitas diri mereka. Prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dan pemberdayaan zakat dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya:
Pertama, prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana pemberdayaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya pelaku kecurangan di dalamnya. Kedua, prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Ketiga, prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponen yang lainnya. Prinsip keterpaduan sangat penting juga dalam konteks zakat agar siapapun yang terlibat dalam pengeluaran ataupun pengumpulan zakat harus mengetahui dan menjalankan tugasnya masing-masing dan tentunya memperhatikan aturan-aturan yang telah diatur dalam pemberdayaan zakat. Keempat, prinsip profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam administrasi keuangan dan sebagainya. Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan orang yang kompeten di bidangnya masing-masing sehingga tidak terjadi kesalahan dan tidak ada kendala dalam memberdayakan zakat tersebut. Kelima, prinsip kemandirian. Prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelolaan zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu ketentuan atau bantuan dari pihak lain. Ketentuan fikih terkait pemberdayaan dan charity. Pertama, memenuhi kebutuhan darurat al-hajah al-masah sebagai prioritas pertama. Kebutuhan darurat yang dimaksudkan meliputi dua hal, yaitu pertama, program-program pemberdayaan selain ekonomi, yaitu program pendidikan, dakwah, kesehatan. Kedua, program charity yang memenuhi kriteria al-hajah al-masah, seperti kekurangan terhadap makanan dan biaya pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab atau tanggungan mustahik. Dua, pemberdayaan ekonomi menjadi prioritas berikutnya setelah hajah al-masah terpenuhi. Program pemberdayaan ekonomi yang dimaksud diantaranya menyalurkan zakat berupa modal usaha kepada fakir miskin berupa usaha dan pendampingannya sehingga mereka mandiri. Ketiga, fakir miskin yang tidak bisa bekerja seperti lansia dan penyandang cacat berhak mendapatkan zakat secara rutin.